Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana lihda wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin fatihil ma'rif wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasul. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah maghrib undangan Allah di Masjid Baitul Hidayah. Alhamdulillah kita mampu untuk menghadiri undangan Allah, yaitu sholat maghrib jamaah. Mudah-mudahan di sisa usia yang kita diberikan Allah ini kita pergunakan untuk menghadiri undangan-undangan Allah seperti sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan antara maghrib dan isya itu satu sunnah Rasulullah itu diberikan kajian. Jadi kalau saya dulu di rumah saya itu full Pak. Dari Senin sampai ketemu Senin lagi itu semuanya full. Saya nggak tahu dari mana dananya. Saudaranya Jakarta semuanya bos-bos semuanya. Kita remaja yang isi aja, ngikutin aja, gerakin. Itu yang datang dari luar kota. Kalau kita kan hanya lingkungan ini. Ya. Tadi kita lihat bapak-bapaknya kalau sulit kan banyak itu. Kok hanya sayap kanannya? Ya, yang banyak itu sedikit. Jadi maka dari saya berpikir itu, coba mari kita buka kembali. Di sini judulnya wahai laki-laki belajarlah ilmu agama. Jadi Rasulullah itu hadir ke bumi ini itu merupakan berkah ya, orang yang dapat menjumpainya, maka disebut namanya sahabat. Jadi sahabat itu orang yang ketemu Rasulullah. Masya Allah, bagaimana wajahnya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana tingkah lakunya. Jadi itu kita lihat sahabatnya saja, Abu Bakar saja, kita udah heran-heran. Jadi ditanya hari ini siapa yang antar jenazah? Saya, Abu Bakar. Hari ini yang ngasih makan orang lain, saya, Abu Bakar lagi ngaji. Hari ini yang taklim ngaji banyak, ya kan? Tapi Abu Bakar juga ngaji. Hari ini yang membantu orang, membantu sampai 5 poin kalau salah itu. 5 poinnya semuanya diam. Ya Allah. Karena ketika berjuang itu Abu Bakar karena yakinnya, Pak. Karena yakinnya kasih semua barang. Karena dia bisnis ya. Jadi kalau hari ini ada omset, Pak Edi, Mas Edi, hari ini dapat berapa, ya itu sedekahkan semuanya. Loh, bayangin. Berarti kan ada modalnya juga sih. Ditanya bagaimana kok ya Rasulullah? Ya Abu Bakar, untuk keluargamu Allah dan Rasulullah. Itu yakinnya seperti itu. Nah, keyakinan ini diwujudkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Rasulullah pulang. Bayangin aja orang berjalan 2 bulan atau sebulan dari Masjidil Haram ke Palestina, ya kan, ke Aqsa itu sebulan. Rasulullah semalam
ini loh Muhammad. Nah, kok ngomongnya lebih daripada itu, aku mah. Coba bayangin Pak, bagaimana ukuran iman seseorang diinformasikan saudaranya itu pergi seperti itu. Tapi karena rasa imannya kuat, kalau omongannya lebih daripada itu, coba. Oh, garis bawahnya. Kalau omongannya lebih daripada itu, aku iman. Tapi yang ngomong Muhammad, jangan yang lain. Coba itu alaminya seperti itu. Nah, jadi zaman Allah, maka Rasulullah, para sahabat itu setiap maghrib begini nih, kajian, nanti subuh, nah, subuh juga kan. Quran itu 6.666 ayat, kalau nggak salah 1.300.000 kata, Pak, bayangin 1.300.000 kata. Itu Pak Mas Yudi, kalau 3 hari, 10 hari kata, Masya Allah, berapa juta itu, kali 10 juta. Jadi itulah istimewanya Al-Quran. Nah, maka ada sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini belum tahu kayak apa Rasulullah itu. Tapi begitu kalau mendengar ucapannya gitu Pak, samina wa ta'ala, yakin ya Pak, udah yakin. Ini kadang-kadang kita itu kajian, kadang besok datang, besok enggak, gitu kan? Kadang tahu jadwalnya sudah ada jadwalnya saja. Nah inilah yang namanya disiplin. Ya. Jadi hidayah itu akan datang manakala disambut Pak. Disambutnya itu tadi di Baitul Hidayah itu jadwalnya sama saja. Itu dicatat dalam hati, bukan dicatat tulisan aja. Dalam hati saya nggak boleh pergi kemana-mana. Tadi Hakim bilang tadi. Jadi harus dia itu yang penting bagaimana bertambah. Ini baru istilahnya transfer Pak. Baru ditularkan, belum diamalkan. Kalau belum diamalkan, nggak ditambah. Ilmu itu akan bertambah manakala diamalin. Nah, kalau sudah diamalin, tambah ya. Yang satu sudah, sekarang tambah 2. 2 sudah, tambah 3. Akhirnya semakin mancung. Contohnya ya Abu Bakar tadi Pak. Abu Bakar yakin Pak. Jadi sahabat-sahabat Masya Allah, sampai Rasulullah mengatakan 10 yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Ammar ini itu kalau subuh itu ikut kajian. Begitu pulang itu ada yang ikutin. Ya, orang-orang Quraisy itu nggak senang. Jadi makanya Rasulullah mengatakan ada saudaraku yang tidak menerima aku. Apa ada yang Rasulullah ada yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Bahkan yang dikatakan dia diselamatkan tapi tidak mau ikut. Rasulullah itu sayang. Makanya saya di grup saya sampaikan yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah bagaimana cintanya kepada saudaranya supaya manusia yang di muka bumi ini selamat. Rasulullah ini ibarat yang namanya apa? Kayak SIM-nya Allah namanya Rasul itu yang sudah ke-25. Nah kita itu dapat cuma dari cerita. Ada Idris, Nuh, Saleh, kan sampai ke Muhammad. Kalau hari ini masih ada orang yang nggak mau ikuti Rasulullah, itu kebangetan itu. Ya, itu namanya nggak mau, nggak yakin bahwa nanti bakalnya akan dihisab. Jadi kita nanti meninggal itu akan dihisab, akan ditanya. Ya, seorang suami akan ditanya istrinya. Pribadinya sendiri akan ditanya, kemudian tanggung jawabnya terhadap istri, tanggung jawab terhadap anak itu jangankan anak, pembantunya ditanya, pembantunya ditanya, dibilangin enggak? Ya Pak Mas Yuri, kalau ada teman-teman yang ikut galon itu di absen, asar kemana, juhur kemana? Yang penting itu sholat, gitu Pak. Itu mah nomor setelah sholat. Ya, Mas Hari, orang itu Mas Hari ini kalau jadi bukan DKF yang nilai. Allah nyatet siapa saja yang hari ini ada di Baitul Hidayah.
bin Yasir tadi pulang karena keburu-buru, akhirnya nyenggol patung sembahannya bapak ibunya. Kesenggol namanya dari apa namanya itu? Batu ya, dari lempung liat karena liat. Jatuh ya patah, hancur. Nangis bapak ibu. Tapi karena tauhidnya Ammar sudah tahu, makanya dia nangis, gitu kan? Oh, ini nggak bisa. Dia Tuhan pecah itu nggak bisa jadi satu lagi. Dia nggak bisa nantinya. Maka jangan nyembah seperti ini. Gitu kan? Yang lucu lagi, ada sahabat lupa deh. Itu kakaknya, dia kakinya agak pincang. Kakaknya ini kalau di kamarnya itu disiapin patung itu. Lah adiknya udah masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka melihat seperti itu, cerita sama istrinya, Mbak, bojomu ini seperti ini nggak benar, ya kan? Nah, dia ke batu, nggak bisa apa-apa. Ngapain disembah-sembah, ngapain dipuji-puji? Yang dipuji itu Allah. Allah itu seperti apa? Nabi Musa pernah melihat, ya kan? Wahai kalau Nabi Musa kepengen lihat aku, lihatlah di batu di tebing itu. Jadi itu baru kekuasaannya, Pak. Belum apa namanya, belum wujudnya. Nanti wujudnya ketemu, Pak. Kita akan lihat. Bahkan tidak ada tabir nanti di akhirat. Kalau dia masuk surga, seperti apa? Ibarat kalau saya pernah dapat dulu tuh pelatihan itu, primordial partikel. Jadi yang namanya primordial partikel itu kayak molekul kecil dipecah lagi, bayangin aja. Yang kecil lagi dipecah lagi. Maka ketika ditanya bagaimana Allah itu seperti apa, kita biasa mengucapkan takbir ketika sholat, nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan dipikir lagi Allah Maha Besar, Allah segalanya. Nah disinilah Ammar menyampaikan ke ibunya, sampaikan hidayah pas datang. Hidayah datang, ibunya juga mau mengikuti. Akhirnya Sumayyah ibunya itu masuk Islam, diantar ke Rasulullah. Bapaknya diikutkan ke Rasulullah. Karena pada waktu itu nggak bebas seperti ini, masih sembunyi-sembunyi, jadi belum bisa dakwah ya. Makanya wanita pertama kali yang meninggal itu Sumayyah. Jadi kalau kita baca sejarah kehidupannya, Masya Allah, alhamdulillah. Orang-orang Quraisy sampai bencinya seperti itu, Pak. Ya, maluannya ditombak, ya. Dadanya dipotong. Belum rampung mati, dipisah kaki kanan kaki kiri dengan kuda yang berlawanan arah. Tapi karena udah Allah, seperti tadi saya sampaikan kayak Bilal. Kalau udah masuk, Pak, set, itu udah terkunci. Nah ini yang kita cari itu yang seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kayak kita terus kehidupan itu berjalan. Ya. Dari jumlah yang sekian diambil satu. Kan itu kan. Nah, diambil ini kita harusnya belajar. Oh iya. Jadi pilihan saya kapan ya? Jangan duluan lah. Ya kan? Dosanya masih banyak. Ya kan? Tapi kita pengen supaya dikasih ujung yang baik, namanya husnul khotimah, ujung yang baik. Doa yang baik ya sebelum meninggal. Kalau udah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Udah meninggal Pak, husnul khotimah, ya kan? Kita ngomong husnul khotimah itu sekarang, gitu. Husnul khotimah ya Allah, ya kan? Bukan sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya nggak bisa, udah meninggal, ya kan? Banyak yang salah begitu kadang-kadang. Nah akhirnya dengan siksaan seperti itu bapaknya lolos, ibunya lolos, yang nggak lolos aman. Bagaimana nggak lolosnya? Udah nggak kuat. Karena saking nggak kuatnya, ya, bayangin kalau di tengah padang pasir yang gersang seperti itu, panasnya seperti itu, ya kan? Kemudian bukan hanya seperti digulung, suruh gulung, disiram air panas. Makanya disampaikan bahwa la Muhammad, la Allah. Tidak ada Allah, tidak ada Muhammad, kan? Sampai dia mengucap akhirnya. Tapi begitu mengucap, bebasin, lari ke Rasulullah, minta perlindungan ya Rasulullah.
saya sudah murtad, saya sudah keluar dari Islam, mohon ya Rasulullah bimbingan. Turun ayat. Akhirnya, ya, kalau dalam hatimu masih ada iman, nggak apa-apa. Itu zaman Belanda dulu kan gitu. Jadi jamaah Allah, di sini ingin saya sampaikan itu, wahai laki-laki, belajarlah ilmu agama. Karena kelak engkau akan memiliki murid. Jadi kita semuanya ini yang duduk ini Pak, aku punya murid nanti Pak. Siapa kira-kira muridnya? Jadi kita punya murid yang akan engkau bimbing selamanya, yang kita akan bimbing selamanya. Ya, kalau Ghazali katanya udah nikah ya Pak Ahmad Haji. Awal itu perjalanan di dunia. Jadi murid yang paling istimewa, itu adalah istri dan anak. Nah ini Bapak punya nyambung Pak Hakim tadi. Jadi istri sama anak ini adalah amanah. Nah, karena engkau diperintahkan untuk menjaga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi istri dan anak itu amanah. Amanah, kita punya amanah. Kalau yang belum, minta. Yang sudah dibimbing, gitu. Bimbing bagaimana bisa mendapatkan hidayah. Gitu. Maka dalam surat At-Tahrim yang biasa kita kenal, dalam surat Al-Tahrim Quran ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kita ini punya amanah untuk diri sendiri Pak. Pertama kali diri sendiri ini bagaimana kita ngerti tentang agama, tentang kehidupan di muka bumi ini kayak apa sih. Jadi Islam itu datangnya seperti itu. Islam itu datangnya asing, nanti akhirnya pun akan asing Pak. Asing. Tidak akan asing. Apakah sekarang sudah sampai? Ya. Kemarin Akim sini datang Abu Sofio. Tapi Abu Somad di Kertanegara di Pakrin. Pakrin apa nggak ngeri Pak? Mau ceramah itu di Pakrin batas. Karena orang Dayak dan apa banyaknya. Makanya kita harus tahu lokasinya kayak orang mana. Dulu pernah Tengku Zulkarnain kalau nggak salah di Sintang. Pokoknya Kalimantan itu banyak Dayak. Yang paling enggak itu Banjarmasin, kalau yang saya tahu Banjarmasin. Jadi jamaah pada Allah, maka kita punya amanah bagaimana menyelamatkan keluarga, yaitu istri dan anak. Kalau tadi saya bilang juga mungkin pembantu. Umar itu pembantunya palang banget, Nasrani. Jadi dia nggak bisa ngatur, maksa nggak bisa. Tunjukkan aja akhlaknya yang baik. Karena akhlaknya baik, akhirnya mau ngikutin dia, masuk Islam. Sama dengan ketika Rasulullah dilemparin batu di Taif, lari kan, satu kebun ya, yang punyanya Adas, ya, akhirnya pembantunya disuruh kasih minum, coba kasih minum. Orang itu mungkin kepayang, ada rasa baiknya sudah ada, akhirnya dikasih minum. Ketika minum Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan seperti biasanya orang baca. Kok Bismillah tanya? Begitu tanya. Bahkan Rasulullah tahu apa yang diyakini sama orang Nasrani tadi. Daerahnya sana. Karena Rasulullah itu selalu dibimbing sama Jibril, diinformasikan. Akhirnya kafir dia. Kamu tahu begini, akhirnya masuk Islam. Itu dengan akhlak. Jadi hari ini mungkin kita yang kelemahan kita di situ, ya, ke akhlak. Ini teman yang baru datang, ya, tidak pernah kelihatan. Begitu kelihatan kita ngomongnya tuh ben lu datang, astagfirullah, lari besoknya Pak. Karena ada yang lapor saya, Pak, nggak datang dirasani, begitu datang dirasani lagi. Enaknya gimana Pak? Sekarang udah berangkat. Jadi makanya akhlak itu diutamakan. Bagaimana kita menyambut teman, menyambut saudara kita.
Makanya tadi saya diundang sama Pak Topan itu di kelas saya itu. Dia di perkeguruan di keguruan itu dia punya 15 jamaah masjid, 15 masjid, satu orang bawa 3 orang aja sudah 45 orang, satu orang bawa 2. Nah itu ngikut berjamaah subuh, ikut aja. Begitu ngikut apa yang terjadi, dia kepingin kenal mungkin sama jamaah DKM-nya, nanti DKM-nya kenalin siapa. Nah dia kenalin ini dari masjid ini, cuma gitu aja Pak, sampai subuh, waktu subuh. Sementara baru begitu. Ya, syukur-syukur ada nularin ilmu. Ini kalau saya baca itu seperti Rasulullah. Kalau kita udah pernah jalan kan ke Pak Ahmed, Kuningan, Cianjur, ya kan, Solo, udah malah Farid udah tahu Pak Farid itu kan bawa mobil kayak pembalap ya, berkorios ya, harus dipancing dikit langsung buruk kan. Wah ini bahaya ini, pelan-pelan gitu. Makanya ini mungkin nanti Pak Edi mau ke Solo kayaknya ya. Ada teman Goes mau ke Solo tuh, coba ikut Bapak yang belum pernah ke Solo ikut. Jadi itu mungkin seripan saya nanti sama Pak DKM supaya nanti disambut siapa aja yang bisa dari misinya. Kalau tadi baru Pak Hermanta sama Pak Sarjono, ya bilang nggak apa-apa, ikut aja, ikutin dulu aja. Kalau Rasulullah itu begitu sampai Mekah ke Madinah, dia dipersaudarakan. Kalau ini sama saudaranya berdarah, gitu. Nanti kenalin DKM-nya ini, terus kemudian nanti orang sana tuh orang ini. Nanti kalau kita ke PAM tahu, oh ini Pak ini, Pak kenal. Baru begitu Pak. Kalau Rasulullah sudah sampai ke ekonomi, ya. Yang pernah saya ceritakan saat Getrapi itu, saking kuatnya iman itu, istrinya 2, kamu masih bujang belum bawa istri, ya tak kasih istri saya, tak cerai kan, tak kasih kamu coba. Imannya sampai sini. Baik, namanya Allah. Di dalam satu tafsirnya itu dikatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada setiap mukmin agar tidak hanya memperbaiki diri sendiri. Jadi jangan merasa kita udah jamaah Pak, jangan. Ya kan? Bagus itu, sudah. Tapi kita harus bertahap lagi, langkah lagi, Pak. Jalan terus, jangan mandek. Ya, kita udah berjamaah. Nah sekarang bagaimana memperbaiki diri sendiri, tetapi juga mendidik keluarga. Jadi istrinya udah kita didik. Ya, bagaimana begitu? Nah, bapak-bapak yang berbawa ibunya ke sini, di sini ada kajian namanya NTI, ya kan? Pelan-pelan kan, dakwahnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ini bawa untuk keluarganya dengan iman, ilmu, ibadah dan akhlak. Otomatis ini kan kita punya ilmu, nyampaikan dan punya ilmu banyak itu kan. Ya, mungkin kita di sini belum bisa. Nanti kita pergi ke masjid mana, Istiqlal dan diundang sama hakim itu udah undangan kan. Istiqlal diajak ke Istiqlal, nggak ada orang, nggak ketemu orang. Nah, hakim dulu ceramahnya kayak gitu, ya kan. Nah, menurut tafsir Abdullah bin Abbas, makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya Abdullah mengatakan, didiklah mereka, ajarkan adab dan perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, serta larang mereka untuk bermaksiat. Jadi menjaga keluarga itu kita bagaimana keluarga itu dibimbing. Kalau bimbingan kita nggak bisa ya serahkan di majelis taklim, suruh ikut majelis taklim. Majelis taklim pergi sekarang alhamdulillah ini MTI udah berkembang, lari ke Al-Jabar kemana ini? Nah, tahu saya yang bawa ibu istri saya, ayo naik mobil lari ke Al-Jabar. Kajiannya bagus banget. Iya kalau kita terima kajian enak. Yang adakan kajian yang senang. Jadi yang adakan kajian, tapi alhamdulillah bagus. Al-Jabar itu bapaknya banyak, ibunya banyak. Jadi kajian Tuhan juga. Jadi setiap hari Selasa pagi kan. Ibu-ibu langsung tadi pagi, kita kemarin pagi libur.
istri saya ada cucu-cucunya ada libur. Nah, mungkin nge-grab ada istrinya Pak Masyuri. Kemudian Ali bin Abi Thalib, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau Ali mengatakan, ajarkanlah kepada diri dan keluarga kalian ilmu tentang adab. Jadi kita ini harus menuntut gitu Pak, menuntut ilmunya, cari. Makanya pesan DKM dulu waktu Pak Mehmet cari Pak Mehmet tafsir. Nggak tahu sekarang sampai tafsir mana? Di sama ada rapi? Belum. Oh belum ya? Surat apa? Ya. Oh kasih materi. Emang biasanya bosan gitu Pak. Kata-kata orang lari lain ya kan. Sekarang banyak saya di grup itu kan ada Pak Ahmed apa namanya Al-Baqarah ayat sekian, dia udah bikin ininya, bikin gambarnya ini, pola-polanya bagus kalau dipelajari. Jadi nggak perlu nyari Ibnu Katsir ini, dia udah bikinin bagus. Nah, bagaimana asbabun nuzulnya? Ayat ini turun sebagai bimbingan untuk kaum muslimin, mukminin, agar setiap kepala keluarga memikul tanggung jawab terhadap keselamatan agama keluarganya. Jadi kita ini bukan hanya di dunia ini. Maka saya sampaikan, pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Sampai mau memisahkan kita, itu punya bahasa kita, tapi dipakai mereka. Jadi ini seperti itu. Jadi tidak ada riwayat lain yang sahih yang menyebutkan bahwa khusus untuk turun ayat ini bukan. Ini cuma hanya bagaimana membimbing umat mukmin muslimin supaya paham tanggung jawab kita sebagai laki-laki, bagaimana memperhatikan diri kita sendiri. Kalau merasa sudah, ya, kalau tadi saya sampaikan itu Pak Hermanto tadi, itu Islam itu kalau sudah 5 waktu begini. Nah sekarang kita mikirin sunnahnya Pak. Jadi 5 waktu itu sudah kita ikat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah berjamaah dimanapun berada, bukan harus di Batu Hidayah. Bapak lagi di Bapak Armento lagi di Bukit Kencana, di sana ada masjid. Tinggalkan lagi ngobrol lagi apa, langsung kita datangi panggilan Allah untuk sholat asar atau zuhur. Nah, 5 waktu sudah kita ikat, baru kita nyelamatin yang sunnah. Sekarang kadang-kadang yang ini belum sunnahnya sudah banyak. Lebih banyak sunnahnya daripada fardunya. Ini nggak kuat, dikuatin dulu waktu dulu. Yang pokok-pokok fardu. Ramadan 30 hari, bagaimana supaya kita bertahan tidak sakit, bertahan kita 30 full baca Quran. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini persiapan 6 bulan sebelumnya udah persiapan latihan. Nah, kemudian dalam hadis diriwayatkan, hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan setiap laki-laki itu pemimpin Pak, untuk perempuan keluarganya. Jadi kita ini pertama kali ustaz untuk keluarganya. Sampaikan keluarganya, dibina keluarganya, jangan dibinasakan. Dibina bagaimana supaya jadi salehah. Nah, itu. Anak-anak bagaimana dibimbing supaya anak-anaknya, mantunya dikasih tahu kehidupan, kan nanti di akhirat kita akan berkumpul Pak. Ya, akan berkumpul di sana lama, nggak ada lagi dunia, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, ya kan? Coba. Makanya ini berjuang bagaimana menuntut, kita cari ilmunya. Nah, dalam satu kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat memperhatikan pendidikan keluarganya. Pada malam hari beliau berkeliling melihat keadaan kaum muslimin. Sedangkan di rumah beliau selalu mengingatkan anak-anaknya, keluarganya untuk menjaga sholat, bertakwa,
dan takut kepada Allah, beliau memahami bahwa pemimpin dimulai dari rumah. Jadi bagaimana rumahnya? Nanti kita ditanya diri kita sendiri dulu. Begitu kita sudah ditanya, nah kalau nikah, udah mana istrinya? Tanya istrinya. Bagaimana kamu perlakuan istrinya? Bener? Nah istrinya ini bahaya Pak. Ngomongnya nanti kalau di depan sana kita musuh ini bahaya. Hakim tadi bilang jangan, yang baik sama istri. Karena itu tadi pertanggungjawaban. Istri akan ditanya, bagaimana kamu nanti? Ya, bagaimana perlakuan suami kepada istrinya? Bagaimana terhadap anaknya? Ya kan? Sudah diingatkan belum anak itu sholat? Masalah sholat atau tidak itu urusan mereka. Yang penting kita menyampaikan ibadah. Hidup itu harus begini kamu sholat. Kita bimbing Pak. Ya kan? Makanya kita bawa ke masjid supaya tahu masjid. Ya kan? Supaya kita paham. Nah, kemudian kisah tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, semoga Allah merahmati seorang ayah yang mendidik anaknya mengajarkan Al-Quran kepadanya dan membantunya untuk taat kepada Allah. Jadi bapak nanti akan ditanya tentang anak, sudah diajarin belum anaknya? Maka saya Mas Edi, ya Allah, saya bikin saya seperti ya, mungkin awal itu memang berat. Ada Pak Sardono, yang gurunya ada. Ya, nanti gimana Pak? Iksan aja dari rumah dulu lah. Ya, belajar baca Quran. Kita harus bisa baca. Saya punya teman sampai pensiun juga bisa baca Quran. Ya Allah, kasihan. Saya ceritakan kemarin kita dulu. Saya itu dulu nggak bisa membaca. Mahasiswa tingkat 1 nggak bisa baca. Ini baca. Udah aku bilang saya terus udah rasa untuk bilang langsung kayak Ustadznya begitu. Saya nggak bisa baca Pak. Ya udah lewati. Kalau sekarang Ustadznya begitu dimarahin mungkin kita main apa aja layangan terus nggak bisa kan? Ya, jangan malu. Jadi nggak bisa baca. Yang namanya kalau saya bilang grodal gradul itu grodalnya dapat gradulnya dapat 2 kali pahala. Tapi kalau yang lancar kayak Pak Masudi dapat 1 lancar. Tapi kalau grodal gradul itu dapatnya 2 Pak. Karena apa? Logikanya karena diulang. Dan berapa dal itu Pak? Dalikal kan dengan maksudnya kan langsung dari kita mulai banget. Tapi kalau yang nggak bisa salah dalikal boleh balik gitu. Makanya benar 2 kali. Itu untuk merangsang kita harus ayo belajar. Saya tadi nama Pak Sarman ya, saya nggak tahu berapa tahun lagi umur kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita sudah baca, ya, bahkan sampai 1 hari itu Ibnu Mas'ud itu mengatakan berbahagialah orang itu ketika kehidupan seharian lelah, kemudian di tempat tidur dia ambil mushaf dibuka, di situ dibuka surat Az-Zumar itu kalau nggak salah cerita masalah neraka dan surga yang terakhir ayat 70-an atau 72 sampai akhir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi nanti akan berombong-rombongan orang masuk neraka. Rombongan masuk neraka. Tapi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Tapi di surga juga masuk neraka berbondong-bondong. Masya Allah. Makanya ayo saya bangkitkan terus ya kan. Memang nggak mudah. Saya dulu begitu. Suruh baca Quran sama Marwah. Ayo sama Marwah belajar. Marwah pintar banget itu. Belajar. Begitu belajar kepengen itu. Di mimbar itu ceramah bisa kan? Saya mau ngomong apa kamu? Belajar dulu. Ada rancangan Pak. Dapat ilmu, tambah, kepingin yang lain, tambah lagi, kepingin yang lain, itu terus. Kepingin gitu.
Saya kalau ngajarin bencana itu pasti saya selipin Al-Quran, selipin Al-Quran, kesempatan baik. Bahwa ada yang Nasrani bahwa apa yang penting hidup itu begini loh. Nih, menurut Islam, sampai silakan. Tapi karena saya ngajarin bencana, akhirnya mereka mau nggak mau kan dengerin, ya kan? Itu fungsinya kita punya ilmu. Nah, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, beliau menegaskan bahwa keberhasilan orang tua bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya kasih nafkah, bukan, tetapi juga memberikan ilmu dan ketakwaan. Bagaimana supaya istri, bagaimana supaya anak dia mau ibadah kepada Allah. Terus Pak itu berkembang. Kalau di MLM itu nanti terus prospek terus gitu kan. Jadi berkembang terus. Nah, makna dan hikmahnya apa? Ilmu agama adalah bekal utama seorang suami ataupun ayah. Jadi ilmu agama itu pegangan kita. Bagaimana seorang suami bisa memberikan kepada istrinya. Jangan sekarang kalah. Karena yang banyak ngaji ibu loh. Ngaji kemana-mana itu ya, bapak paling hanya pada maghrib ya kan. Itu kalau mau kan. Kalau nggak mau ya udah di rumah gitu kan. Jadi kayaknya hidup itu enak ya. Padahal ngeri gitu aja. Waktu itu dihitung. Istri dan anak merupakan amanah dari Allah. Ya, kita nikah, saya terima nikahnya itu amanah. Nanti ditanya. Kemudian pendidikan keluarga dimulai dari keteladanan. Nah, bapak sering dari rumah ke masjid, ya. Sekarang masih udah enak, masjidnya adem, karpetnya enak, ya kan? Dulu masih kayak gitu, ya kan? Sekarang alhamdulillah. Tapi kalau udah begini kita masih males lagi juga ke masjid. Waduh, pakai bahasa apa lagi? Kalau hidayah begitu, pakai ilmu apa lagi yang disampaikan? Itulah hidayah. Maka baca Quran itu seperti bapak ditanya sama anaknya, Pak, sampai baca Quran ngerti nggak artinya? Orang ngerti kok. Baca terus, ya kan? Rampung baca lagi dari awal. Wis rasa ngomong kayak keranjang, Pak. Keranjang arang, bawa arang itu. Keranjang arang itu ambil kayak sendang kayak banyu kebak gendrong ini. Ya bisa bocor ya dicoba dulu, belum dicoba ngapa? Coba bolak-balik ya rada penuh-penuh Pak. Ya kan? Enggak penuh-penuh, lama-lama apa dipikir? Kamu lihat enggak keranjang itu? Kira-kira bersih enggak, Pak? Keranjang itu bersih, Pak. Ternyata keranjang itu bersih. Jadi orang baca Quran itu hatinya itu udah dibersihin situ, Pak. Bolak-balik ibadah itu tadi bersih hatinya insyaallah. Ya kan? Ada namanya rasa rendah, iri, ya kan? Dengki apalagi kan? Ya Allah, ya kan? Permusuhan, nggak ada pikiran begitu. Karena apa? Itu tadi ada kemasukan. Ya. Apalagi ngerti, masya Allah. Ya kan? Ngerti satu ayat aja nggak usah panjang-panjang. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Allah turunkan Quran itu tidak menjadikan manusia itu hidupnya susah. Jadi tidak ada hidup susah itu. Yang susah itu manusianya apa? Karena Allah sudah bimbing, gitu kan Pak? Kasih Quran itu Quran ini 6.000 setengah tebelnya. Enggak harus semuanya dibaca. Oh enggak iso aja. Baca semuanya kayak tadi Abdullah bin apa namanya itu masuk 3 ayat aja lah. Kalau mau tidur Al-Baqarah terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tu'tuhu bi'illah. Apalagi itu coba. Apalagi itu kan juga keyakinan. Ya kan? Nah, kalau Az-Zumar terakhir tadi baca. Jadi pasang pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Ya mudah-mudahan panjang umurnya lah. Ya, jangan pelan-pelan langsung besok dipanggil aku. Ya kan belum rampung. Ya kan? Minta ya Allah bimbing aku. Nafkah lahir harus diiringi dengan nafkah iman dan ilmu. Pakai ilmu, pakai iman. Kelemahan kita tuh kadang-kadang suami tidak cawe
cawe-cawe banget. Cawe-cawe kalau pilkada, suami cawe-cawe. Tapi kalau ibadah itu, ya Allah, kadang-kadang kita berpikir itu jangan lihat dunianya. Dunianya senang sekarang, tapi ketika nanti udah berhadapan Allah, senang dapat. Karena kita hidup itu bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Ya. Berapa contoh di sini kiri kanan saudara-saudara kita sudah berangkat. Ya. Mulai dari yang sehat sampai sakit diambil. Ada yang lama di rumah sakit, ada yang langsung ambil bank aja lama. Sorenya udah nggak bisa berjamaah. Apakah yang seperti ini tidak bisa menjadi ibrah, gambaran? Gitu. Kemudian keselamatan keluarga di akhirat lebih utama daripada kemewahan dunia. Ini dilakukan oleh para sahabat. Jadi kemewahan dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Kita mau ingin lihat apa namanya, mobil mewah, rumah indah, ya kan? Itu duitnya nggak sembarangan. Tapi duit itu akan ditanya nanti, dari mana? Kampak satu saja, kampak satu, ya. Kampak satu aja sampai subuh. Udah mau pagi, belum rampung pertanyaan kampak. Lah belum kulkas nih, belum mobil, belum yang lain-lainnya. Coba, apa nggak ngerti kita? Belum begitu, ya, gitu. Nah, bagaimana pencucian jiwanya? Orang yang mencintai keluarganya dengan benar akan berusaha menyelamatkan mereka dari azab Allah. Bukan hanya memenuhi kebutuhan dunia mereka, bukan hanya dunianya saja yang dikasih tahu, tapi akhiratnya dibimbing. Akhiratnya dikasih tahu, karena kita nggak tahu meninggal kapan, nggak tahu. Kalau anak udah dikasih himbauan dia nggak mau, ya udah mau apa lagi, ya kan? Jadi itu. Kemudian seorang ayah hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah saya ini menyampaikan ke istri dan keluarga? Kemudian sudahkah aku mengajarkan Quran kepada keluargaku? Sudahkah saya mengajarkan ke istri saya, anak saya? Nah, kalau belum, kita cari nimba ilmu. Begitu nimba dapat, kasih. Jangan-jangan kita dikasih sama ibu, mana karena ibunya rajin kalau rajin. Sudahkah aku mengajak mereka salat berjamaah? Satu kali, satu saat, ya kan? Satu saat salat malam. Nanti malam kita berdua. Nanti malam kita berdua. Kamu nih berdua sholat. Ya kan? Kalau perlu nangis, ya Rob, kita minta apa yang kita minta. Saya dulu sama istri itu dimarahin gara-gara istrinya seorang berdiri, jangan duduk. Karena saya ternyata saya nggak bisa berdiri sekarang, ya kan? Ya udah berdua, duduk kursi, ya kan? Maka berbahagialah bahwa bisa sujud. Ini apa namanya, jidat ini di tempat sujud itu jantung kita itu lebih tinggi daripada otak. Kalau jantung kita lebih tinggi daripada otak, disitulah otaknya ada hipotalamus ini terbuka manakala ketika pagi hari. Jadi waktu pagi sebelum subuh itu kalau udah kuning ini itu tinggi kan? Tinggi jantung kita lebih tinggi daripada otak. Nah, ngalir masuknya kalau pas pagi, ada pagi aja. Ya mudah-mudahan kalau itu nggak stroke, mudah-mudahan. Nah, kemudian sudahkah aku menjadi teladan dan akhlak dalam ibadah? Sudah menjadi teladan belum kira-kira? Nah, kalau sama istri masih terbuka-bukaan aja. Ya, masih begini-begini ya. Maaf, tapi aktif dan kita maaf. Latihannya berat. Nah, rumah yang penuh dengan ilmu dan zikir, Al-Quran dan baca akan lebih dekat kepada rahmatnya Allah. Rahmat itu udah rumah tangga itu rasanya enak, ya. Rasanya lega, hidup itu rasanya berbunga-bunga, ya. Ini belum dibaca udah ada ini lagi, ini belum dibaca ada ini lagi, terus dituntut. Rasanya pengen tuntut terus, ya. Rasanya masih
banyak dosa ya, jangan sekarang. Kita minta mundur kan gitu kan. Tapi ya itu tadi kita nggak tahu rahasia Allah. Tadi saya sampaikan udah 109 ternyata Pak teman saya itu. Yang saya kenal mana kayak Pak Ambali, Pak Budi, yang saya kenal begitu itu udah 109. Itu barangkali mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa istri dan anak cucu kami, ampuni dosa bapak ibu kami, keluarga kami, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa tobat dan taat atas perintah dan larangan, dan jadikanlah kami jadi suami yang menuntut ilmu ya Allah, agar kami mampu untuk menyampaikan kepada istri dan anak cucu kami ya Allah. Rabbi uzikni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslihni fi dzurriyyati innaka wahidun nasiib. Ya Allah, jadikanlah yang terbaik umur kami di ujungnya, jadikanlah amal kami yang terbaik untuk kehidupan kami, dan jadikanlah hari kami yang terbaik hari manakala kami berjumpa dengan kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.